Indonesia adalah akan memasuki pesta demokrasi di 2024 nanti. Apakah Anda juga melihat pesta demokrasi erat kaitannya dengan penguatan di saham-saham consumer atau consumer goods, Mbak Sheryl? Iya, baik Mas. Jadi kalau kita breakdown secara sektoral, consumer good ini secara year to date menguat tipis memang 0,5% ya, kurang lebih ya. Jadi kita lihat untuk dengan sentimen pemilu itu bisa menjadi sentimen positif ya untuk sektor ini. Karena kita lihat juga akhir-akhir ini pemerintah juga meluncurkan bansos ya untuk menopang perekonomian masyarakat menengah ke bawah, itu bagus juga untuk konsumen primer. Lalu kita lihat juga dengan aktivitas kampanye identik itu dengan pembagian sembako. Sembako balik lagi itu kan ke konsumen primer seperti itu. Memang kalau secara kinerja sektoral masih kurang menggigit ya, hanya menguat 0,5% secara year to date. Tapi kalau pelemahannya itu kita lihat karena tertekan sama saham Unilever yang secara year to date ini melemah 25%. Karena bobotnya Unilever ini besar sampai 11%. Sedangkan kalau kita lihat saham-saham consumer lainnya seperti ICBP, Alfamart, ini secara year to date menguat sekian belas persen kayak gitu. Meskipun bobotnya tidak sebesar Unilever, makanya secara year to date hanya menguat tipis. Jadi saling mengimbangi ya dengan bobot mereka seperti itu, Mas. Oke, baik. Cuannya kurang menggigit begitu ya, Mas Sheryl ya? Betul, Nah, secara hanya year to date. 0,05% saja. 0,5%. Nah, kalau Anda melihatnya dengan penguatan 0,05% adalah ini timing yang baguskah untuk para investor masuk atau justru sebetulnya masih perlu wait and see terlebih dahulu hingga tahun 2024 nanti, Mas Reza? Ya, kalau mungkin kalau memang dari datanya Kak Sheryl juga itu sudah menunjukkan bahwa mungkin sudah ada kenaikan yang cukup signifikan dari produk-produk saham-saham consumer goods, sehingga ini akan menjadi sentimen yang akan penguatan memang masih menunjukkan ada tren positif, namun tidak sebegitu menarik mengingat bahwa sudah ada penguatan, artinya penguatan selanjutnya akan lebih terbatas. Namun kalau kita lihat dari sisi secara permintaan memang masih ada potensi, mengingat dengan adanya ke depan dengan pemilu dan juga pilpres, dengan adanya pembagian sembako, tentunya itu akan terefleksi di kinerja kuartal pertama 2024 nanti. Dan memang apabila kinerjanya pun menunjukkan adanya perkembangan, pertumbuhan, tentu pasar akan mengapresiasi dan kenaikan harga saham akan terjadi seperti itu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mbak Sheryl. Andai memang consumer good ini kurang menggigit begitu ya, hanya cuannya 0,05% saja, terefleksi juga merujuk pada pesta demokrasi. Sebenarnya di sektor apa yang kiranya juga dikaitkan dengan pesta demokrasi ini cukup menggigit cuannya? Oke, baik. Sebenarnya kalau sektor konsumen primer untuk tahun depan kita masih melihatnya bullish ya. Kalau untuk tahun ini menguatnya hanya 0,5%, cenderung relatif tertekan. Tapi untuk tahun depan kita lihat ada potensi perbaikan ya. Jadi itu salah satu pilihan justru karena secara valuasi mereka masih pada murah kayak gitu. Selain konsumen primer, pilihan kita ada dari sektor bahan baku ya. Sektor bahan baku seperti sektor petrokimia yang diuntungkan dari penurunan harga minyak dunia. Memang harga minyak dunia sangat amat volatile sepanjang tahun 2023 ini. Tapi saat ini harga minyak dunia kan sudah di bawah rata-rata tahun 2022 lalu. Bahkan turun kurang lebih 20% terdiskon gitu. Jadi ini memang jadi sentimen positif untuk kelanjutan penguatan dari sektor-sektor bahan baku. Seperti itu, Mas. Apalagi juga sektor bahan baku ini ada sektor saham-saham emas juga di dalamnya. Ini juga akan diuntungkan jika The Fed benar-benar menurunkan suku bunga. Biasanya kan emas akan rally, bertolak belakang dengan dolar yang melemah seperti itu. Jadi itu pilihan kita. Selain juga banking. Oke, banking, sektor bahan baku begitu ya. Anda lihat ini cukup perspektif di tahun 2023, consumer primer, di tahun 2023 bahkan hingga awal 2024 nanti. Betul. Nah, kalau Mas Reza, sektor apa? Kalau kita lihat begitu ya, Anda pernah menjelaskan kepada kami sektor telco juga cukup menarik di pesta demokrasi ini karena memang beriringan dengan penggunaan kuota yang juga terlihat meningkat di saat musim kampanye ini. Ya, tentu dengan adanya pesta demokrasi ini tentu akan meningkatkan secara dari likuiditas dan tentunya ini juga akan mendorong perekonomian secara keseluruhan. Mungkin ini akan menjadi sentimen positif terlihat dari
Mungkin salah satunya sektor telco, kemudian juga salah satu yang tidak kalah penting adalah sektor properti. Karena kalau kita lihat secara sektor properti itu sentimen utama yang cukup menggerakkan memang pertama adalah daya beli masyarakat. Apakah mereka mampu untuk membeli produk-produk properti, mengingat bahwa perumahan, residensial itu merupakan produk yang cukup mahal untuk dibeli, membutuhkan tabungan yang cukup lah mungkin katakan. Nah, namun dengan seiring dengan suku bunga mulai dipangkas, artinya akan pendanaan itu akan lebih murah sehingga sektor properti akan mendapat peluang dengan adanya pendanaan yang lebih murah ke depannya. Dan juga kita lihat dari sisi daya beli masyarakat, terutama properti yang memang bergerak di sektor menengah-menengah ke atas itu sudah menunjukkan performanya. Namun di sisi lain untuk properti yang menengah ke bawah pun juga itu sudah mendapat dukungan dari pemerintah dengan adanya insentif. Artinya dengan adanya dua sentimen ini akan mampu mendorong, mengingat dari sektor properti menengah atas yang sudah menunjukkan performanya, terlihat dari sisi IHPR yang menunjukkan penguatan, dan juga IHPR tipe rumah menengah dan menengah bawah yang memang belum bertumbuh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, periode sebelumnya, ini berpotensi semakin menguat seiring dengan adanya sentimen dari insentif pajak properti seperti itu. Oke, Anda melihat sektor properti ini masih cukup menarik, apalagi nantinya The Fed akan merealisasikan untuk cut rate-nya begitu ya di tahun depan nanti.